Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, ataupun selamat malam semuanya. Bu Guru mau sedikit menjelaskan tentang yang namanya vektor satuan. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang penguraian vektor. Sekarang ini satu materi yang belum tersampaikan tentang vektor satuan. Jadi di sini vektor satuan adalah vektor yang digunakan untuk menentukan arah vektor pada koordinat dimensi 2 atau koordinat dimensi 3. Jadi intinya di sini dia bekerja pada koordinat bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Bisa dilihat di sini pada sumbu X dan sumbu Y. Artinya ini bekerja pada 2 dimensi. Misalkan di sini ada vektor R, ini vektor R. Baik, kita lihat di gambar 2.5. Di sini saya akan coba uraikan. Jadi kita lihat dulu untuk bidang 2 dimensi. Di sini ada sumbu X dan di atas ini ada sumbu Y. Misalkan ada sebuah vektor R. Nih ya, bekerja. Ini miring, vektor R-nya ini miring, dia bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini merupakan vektor resultan. Maka sesuai dengan penguraian vektor yang lalu, ketika ada sebuah vektor, resultan ini dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita uraikan terhadap sumbu X, kita tarik garis putus-putus menuju sumbu X, lalu kita gambarkan vektornya dari pangkal sini menuju ujung yang garis putus-putus. Ini disebut sebagai Rx atau vektor yang bekerja terhadap sumbu X. Begitu juga terhadap sumbu Y, kita tarik garis putus-putus ke sumbu Y, lalu kita gambar vektornya. Di sini adalah RY, vektor yang bekerja terhadap sumbu Y. Lalu apa bedanya dengan penguraian vektor dengan vektor satuan di sini? Kalau vektor satuan di sini tadi dikatakan bahwa vektor satuan itu vektor yang digunakan untuk menentukan arah vektor pada koordinat dimensi 2 atau koordinat dimensi 3. Jadi dia menunjukkan arahnya. Jadi kalau misalkan vektor itu bekerja terhadap sumbu X ini, maka vektor satuannya kita bisa tuliskan dalam kurung ini untuk menunjukkan vektor satuannya adalah I. Jadi I ini adalah vektor satuan yang bekerja terhadap sumbu X. Sementara terhadap sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Cara penulisannya dengan huruf kecil, kemudian di atasnya diberi seperti topi segitiga. Jadi kalau misalkan nanti ada persamaan R sama dengan 2I ditambah 2J kayak gini, kalian diminta untuk menggambarkan vektornya, berarti kalian bisa gambar bahwa 2I ini berarti yang 2 ini terhadap sumbu X plus, jadi plusnya ini ditambah 2J. 2J berarti yang terhadap sumbu Y nya juga sebesar 2. Jadi kalau digambarkan dia berada di kuadran 1 kayak gini. Ini X, di sini Y. Jadi ini vektor satuannya I, di sini vektor satuannya J. Kalau digambarkan berarti 2 di sini. Ini 2 X-nya, lalu 2 juga Y-nya di sini. Karena positif maka Y-nya ke atas. X-nya juga positif berarti ke kanan. Maka kita tarik garis putus-putusnya, resultannya dari sini. Ini vektornya. Ya. Vektor yang ini 2I ditambah 2J. Nih. Oke, jadi seperti itu. Jadi kemudian kalau dituliskan persamaan vektornya ini, maka R pada 2 dimensi itu adalah Rx masih sama. Ini hanya tinggal dikali dengan I, vektor satuannya, ditambah dengan Ry dikali dengan vektor satuannya J. Jadi ini persamaan vektor satuan terhadap 2 dimensi. Selanjutnya kalau 3 dimensi itu tinggal kita gambarkan, berarti dia bekerjanya bukan hanya X dan Y saja, melainkan ada kayak gini, ada 3 sumbu. Di sini adalah X, di sini adalah Y, dan di bawah sini adalah Z. Lalu vektor satuannya apa? Vektor satuannya adalah I untuk ke X, Y ini vektor satuannya J, dan Z vektor satuannya adalah K. Jadi sumbunya X, Y, Z, maka vektor satuannya I, J, K ini.
Lalu bagaimana kalau dituliskan persamaan ini, persamaan vektornya? Jadi kita tinggal lihat, kalau 3 dimensi berarti tinggal ditulis saja sama Rx di sini I ditambah Ry di sini J, lalu tinggal tambah satu sumbu lagi Rz dikali dengan K vektor satuannya. Jadi ini untuk 3 dimensi. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di latihan soal uji kompetensi 1 di halaman 30. Kita lihat soal yang nomor 2. Di sini ada vektor X sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK. Itu nilainya adalah 3i ditambah 5j ditambah 2k. Maka di sini pertanyaannya kalian diminta untuk mencari ilustrasi gambar yang sesuai dengan persamaan vektornya ini. Jadi tadi dikatakan bahwa IJK ini menunjukkan sumbunya, berarti I ini terhadap X, J terhadap Y, dan K terhadap Z. Kalian lihat di gambar sini, cari yang nilainya 3 positif itu ke sumbu X ini. Ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Ya, kalau yang di sini ini X-nya ini berada di 3. Oke, benar, positif 3. Lalu kita lihat Y-nya. Y-nya di sini kan 5, positif 5. Sementara di sini adalah 2, berarti A ini salah. Kemudian B. Yang B ini, lihat X-nya berapa? X-nya 5. Oh, sudah pasti salah karena di sini X-nya adalah 3. Ini salah. Lalu di sini yang C ini adalah X-nya 3, oke betul. Y-nya 5, betul positif. Z-nya berapa? Z-nya adalah 2. Lihat di sini Z-nya adalah 2, betul. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Kita lanjut untuk yang kedua. Ini sudah dijawab, tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Perhatikan gambar. Ini ada 2 buah vektor P dan Q terletak di sumbu X dan sumbu Y. Kalian diminta untuk menentukan vektor satuannya pada vektor P dan Q, dapat dituliskan sesuai persamaan. Di sini jawabannya udah B, kita pastikan ya. Di sini untuk vektor P ini dia miring, berarti ini ada garis putus-putusnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalian lihat di sini terhadap sumbu X adalah 4 ke kanan, berarti X-nya positif, berarti 4i karena terhadap sumbu X. Lalu Y-nya adalah 5 Y-nya ke atas, berarti positif. Jadi di sini tandanya ditambah 5j karena dia terhadap sumbu Y. Sementara yang Q ini juga miring, dia bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y. X-nya dia ke kiri, berarti X-nya ini bernilai negatif. Jadi di sini min 5i ditambah Y-nya ke atas, berarti ditambah. Tinggal lihat ini garis putus-putusnya menunjukkan di angka 8. Berarti 8 ditambah J. Maka option yang tepat adalah di B. Oke, ini untuk contoh dari vektor satuan. Kita lanjut contoh berikutnya. Ini ada sebuah gambar, ada 2 vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. F1 10 Newton, F2 nya 20 Newton dengan sudut kemiringannya adalah 30. Diminta untuk menentukan resultan vektor satuan pada gambar di atas. Oke, jadi kalau seperti ini contohnya hampir sama dengan penguraian vektor, sama persis. Bahkan di sini kita akan uraikan F1 dengan F2 nya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi perhatikan di sini F1 dia hanya menuju terhadap sumbu X. Jadi yang pertama kita tuliskan F1X. Kita cari F1X nya dulu, yaitu 10 Newton ya. Sementara F1Y nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ini sudah dijelaskan yang waktu lalu bahwa kalau dia hanya bekerja terhadap sumbu X, maka ini komponen ini miliknya X saja, sementara yang Y 0. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada F2 membentuk sudut kemiringan 30. Jadi ini kita uraikan terhadap sumbu X, ini ada F2X, dan terhadap sumbu Y di sini F2Y. Maka kita cari F2X, rumusnya adalah F2 cos 30 derajat. F2 nya itu berapa? F2 nya di sini 20.
Ingat, F2X ini menujunya kemana? F2 nya ini menujunya ke arah kiri sini. Ini F2 nya ke kiri, maka F2 nya bernilai negatif. Ini kita tambahkan sini negatif, di sini negatif. Cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Akar 3 ambil saja akar 3 nya ini adalah 1,7. Jadi kita kalikan min 20 dikali 1,7, maka hasilnya 2 dikali 17 gitu kan, sama saja min 14,13, 34 ya, 34 Newton. Sementara F2Y nya itu adalah F2Y kemana ini? F2Y ke atas. Nah, ke atas berarti positif. F2 sin 30 derajat. Maka di sini F2 nya masukkan 20 sin 30 adalah setengah. Maka dihasilkan 10 Newton. Di sini kita cari total gaya yang bekerja terhadap sumbu X, berarti dijumlahkan. F1X 10, F2X nya adalah min 34. Jadi 10 dikurangi 34, jadinya min 24 Newton. Sementara di sini jumlah gaya yang terhadap sumbu Y itu adalah 0 ditambah dengan 10. 0 ditambah 10 jadinya 10 Newton. Maka resultan vektor satuannya itu kalian tulis. Jadi F-nya sama dengan F sigma Fx I ditambah dengan sigma Fy J. Tinggal masukkan Fxi, kita peroleh min 24 tambahkan I ditambah dengan 10 J. Satuannya Newton. Jadi inilah vektor satuannya. Oke, satu contoh lagi masih berkaitan dengan vektor. Jadi misalkan di sini ada soal seorang anak berjalan 15 meter ke selatan, kemudian belok sejauh 12 meter ke barat dan belok lagi ke utara sejauh 10 meter. Kalian diminta untuk menentukan berapakah besar dan arah perpindahan anak tersebut. Untuk mengetahui berapakah besar dan arah perpindahannya, kalian harus bisa melukiskan perjalanan anak tersebut. Jadi kita lihat yang pertama di sini 15 meternya ke selatan, gambar. Di sini kita jawab 15 meter ke selatan, kita gambarkan 15, misalkan ini. Ya, 15 meter ke arah selatan. Setelah dari selatan dia belok. Jadi setelah sampai selatan dia belok sejauh 12 meter ke barat. Oke, dari selatan sini langsung kita berbelok ke arah barat, yaitu ke sini. Iya, sejauh 12 meter. Setelah itu dia belok lagi kemana? Ke utara. Belok ke utara sejauh 10 meter. Berarti dari sini, dari barat kita arahkan lagi ke utara sejauh 10 meter. Jadi di sini perjalanannya seperti ini. Dari awal ini awal perjalanannya, ini awal posisi awalnya ke selatan, ke barat, habis itu ke utara. Jadi ini adalah posisi akhir dari anak. Maka untuk menentukan besar dan arah perpindahan, kita lihat dari sini kita akan gambarkan arah dari perpindahannya. Perpindahan hanya memperhatikan posisi awal dan akhir. Maka di sini kita tarik garis dari awal menuju akhir ke sini. Iya, ke arahnya sini. Jadi ini sudah jelas arahnya kemana ya. Kalau kompas kayak gini. Nah ya, utara, selatan, barat, timur, kayak gitu. Ini arahnya ke sini, berarti yang arah sini ya. Sini ini apa sih? Kalau ke sini timur laut, kalau ke sini tenggara, kalau sini barat daya, ke sana barat laut. Jadi sudah jelas bahwa ini arahnya. Jadi arahnya ini
arah perpindahannya, yaitu barat daya. Oke, arahnya kita sudah dapat, yaitu ke barat daya. Sekarang besarnya, besar atau nilainya berapa? Nah, kalau seperti ini bagaimana sih? Ini bentuknya kalau kalian perhatikan bangunnya adalah trapesium. Tapi kita akan menentukannya dengan menggunakan triple Pythagoras. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini awal akhir. Dari sini kita tarik garis putus-putus ke sini. Iya. Maka kita akan lihat ini, skema ini. Jadinya yang ini yang kita lihat, yang kita arsir. Bentuknya menjadi segitiga. Jadi sisi yang ini sama dengan yang di bawah. Berarti yang ke sini ini adalah 12. Lalu sisi yang di sini ini sama dengan sisi yang tegak di sini yang ke utara tadi. Berarti ke sini ini 10. Tadi dari awal ke selatan sini, ke selatan ini adalah 15. Maka kalau dari sini ke sini 10, maka yang dari awal ke tengah sini berapa? 15 dikurangi 10 jadinya 5. Ya, kita lihat ada sisi 12, yang tegak ini sisinya 5. Lalu yang miring ini perpindahannya berapa? Nah, jadi kita gunakan yang namanya triple Pythagoras. Ini misalkan di sini A, kita beri saja simbol A, di sini simbol B, sini simbol C. Berarti sini sisi perpindahannya adalah AC. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini namanya triple Pythagoras. Nah, kita lihat AC kuadrat, AB berapa? AB ini tadi 5. 5 kuadrat ditambah BC. BC nya 12 kuadrat. Maka jadinya dikuadratkan 25 tambah 144. Ini AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 169. Yang ditanya hanya AC. Ini masih ada kuadratnya. Maka AC sama dengan yang ini kita tarik akar 169. Maka akar 169 itu adalah 13 meter. Jadi inilah besarnya. Jadi ini besar perpindahan. Besar perpindahannya 13 meter. Arahnya kemana tadi? Arahnya ke barat daya. Jadi besar dan arah perpindahan itu adalah 13 meter ke barat daya. Oke, seperti ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti, dan semoga sukses menjawab soal-soal ulangan nanti. Terima kasih.